Pernah dengar soal Gunung Salak? Ya, gunung di Jawa Barat yang pemandangannya memang luar biasa memukau. Tapi punya reputasi yang jujur aja bikin merinding. Selama berdekade-dekade, tempat ini jadi lokasi hilangnya banyak pendaki tanpa jejak. Belum lagi kecelakaan pesawat yang sangat tragis. Kalau kalian tanya warga sekitar, mungkin banyak yang bilang ini soal kutukan mistis, anomali gaib, atau hantu penunggu gunung. Tapi di penelusuran kita kali ini, kita akan singkirkan dulu soal mitos. Kita akan membedah sains di baliknya. Kita bakal lihat bagaimana gunung ini secara diam-diam meretas dan melumpuhkan otak manusia. Jadi, coba bayangkan kita sedang bertindak layaknya detektif forensik sebentar. Kita akan secara sistematis mencoret teori tentang hantu dan kutukan untuk mengungkap siapa pembunuh sebenarnya di gunung ini. Dan pembunuh ini sama sekali nggak kasat mata. Tragedi di Gunung Salak itu bukanlah kejadian supranatural, melainkan hasil yang sangat logis dari stres lingkungan ekstrim yang bisa menghancurkan persepsi manusia. Penasaran? Oke, mari kita mulai dari senjata pertamanya, suara yang bahkan nggak bisa kalian dengar. Kalian pernah nggak lagi sendirian di ruangan kosong, terus tiba-tiba merasa merinding atau kayak ada yang ngawasin? Nah, itu salah satu efek dari infrasonik. Ini adalah gelombang suara dengan frekuensi sangat rendah di bawah 20 Hz. Di Gunung Salak, angin berkecepatan tinggi yang menghantam tebing bergerigi, ditambah getaran seismik dan gas dari Kawah Ratu, itu menciptakan semacam gelombang tekanan rendah yang terus-menerus memancar. Telinga kalian nggak akan bisa mendaftarkan suaranya, tapi tubuh kalian merasakannya. Ini benar-benar senjata tak kasat mata yang sangat mematikan. Terus, apa yang terjadi kalau tubuh terus-terusan dihantam frekuensi senyap ini? Ternyata, efeknya ke biologi kita parah banget. Riset membuktikan kalau paparan infrasonik memicu lonjakan kortisol, alias hormon stres utama kita secara drastis. Akibatnya, orang bisa tiba-tiba ngerasa gelisah, sedih, dan parno luar biasa. Di alam liar, otak kalian jadi overthinking, panik mencari ancaman yang sebenarnya nggak ada. Ujung-ujungnya, otak mengalami kegagalan pengkodean prediktif dan kalian mulai halusinasi. Jadi, perasaan angker atau hal-hal mengerikan yang dilihat orang tersesat itu murni reaksi biologis tubuh yang lagi dibajak sama frekuensi alam. Bukan hantu. Nah, untuk benar-benar paham seberapa fatalnya kondisi ini, kita harus lihat ke dalam otak kita. Spesifiknya, bagian korteks yang punya sel grid atau sel kisi. Sel-sel ini aktif secara periodik dan bikin pola heksagonal super rapih yang berfungsi sebagai sistem GPS internal otak kita. Mereka melacak posisi kita dari metrik gerakan seperti panjang langkah, tanpa butuh petunjuk visual sama sekali. Keren banget kan? Tapi sayangnya, ada satu ironi gelap di sini. GPS tercanggih hasil evolusi jutaan tahun ini ternyata luar biasa rentan sama yang namanya stres. Dan disinilah efek domino yang mengerikan itu bermula. Coba bayangkan, seorang pendaki yang udah kelelahan, kedinginan, dan tanpa sadar terus-terusan dihantam infrasonik. Tubuhnya melepaskan kortisol dalam jumlah besar. Hormon stres ini langsung menyerang otak, menurunkan sinyal penghambat, dan bikin pola heksagonal yang rapi tadi jadi kabur dan berantakan. Saat level kortisol sangat tinggi, peta navigasi di dalam otak kalian secara fisik terhapus begitu saja. Kalian nggak lagi tahu mana atas, bawah, kiri, atau kanan. Secara harfiah, kalian jadi buta arah secara neurokognitif. Kalau GTS utama hancur, otak bakal mati-matian nyari sistem cadangan. Nah, otak akan beralih ke area bernama nukleus caudatus. Tapi beda sama sel grid yang fleksibel, sistem cadangan ini kerjanya kaku banget. Dia cuma ngandalin memori rute berdasarkan tanda visual. Kayak, oh belok kiri di pohon gede, terus lurus di batu besar. Masalah terbesarnya, di hutan hujan Gunung Salak, nyaris nggak ada patokan visual yang beda. Semua pohon kelihatan sama. Otomatis, sistem cadangan ini pun berujung gagal total. Dan situasinya makin memburuk secara drastis gara-gara geografi gunungnya. Normalnya, manusia bisa jalan lurus itu karena kita tanpa sadar terus melakukan rekalibrasi visual. Kita ngelihat objek di kejauhan buat ngoreksi sedikit demi sedikit kemiringan langkah kita. Tapi, Gunung Salak itu terkenal banget sama kabut tebal yang bisa turun tiba-tiba. Kabut ini menyelimuti semuanya dan menghapus total referensi visual kalian. Ini yang disebut deprivasi sensorik ekstrim, di mana proses rekalibrasi otak benar-benar terputus. Lalu, apa akibatnya? Ini bagian yang paling bikin merinding. Tanpa patokan visual dari luar dan tanpa GPS internal karena otak lagi stres berat, otot dan telinga bagian dalam kalian mulai ngirim sinyal yang ngaco. Fakta ilmiah membuktikan, orang yang kehilangan pandangan visual akan selalu berjalan memutar dalam lingkaran. Dan tebak berapa diameternya? Kurang dari 20 meter. Jadi,
Korban yang tersesat di kabut Gunung Salak itu sebenarnya cuma berputar-putar di area kecil yang itu-itu saja, walau mereka yakin banget udah jalan lurus jauh ke depan. Mengerikan banget ya. Dan asal kalian tahu, jebakan geofisiologis ini nggak cuma mengintai pejalan kaki loh, jebakan ini juga menyerang mereka yang terbang di udara. Mari kita ingat kembali salah satu tragedi terkelam di langit Indonesia, jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 di tahun 2012. Coba kita pikir, bagaimana pesawat demonstrasi super canggih buatan Rusia yang membawa 45 nyawa bisa menabrak tebing gunung. Kita lihat data telemetrinya. Jam 14.21, pilot minta turun dari 10.000 ke 6.000 kaki. Disinilah disorientasinya bermula. Mereka mengira sedang terbang di atas dataran rendah. Terus, selama belasan menit terjadi obrolan santai yang nggak penting di dalam kokpit. Ini memicu distraksi kognitif yang parah banget. Saat pesawat akhirnya keluar dari putaran pada 14.32 lewat 15 detik, kesadaran situasional para kru udah benar-benar menguap. Dan poin paling tragisnya ada di detik-detik terakhir ini. Sistem peringatan dataran atau TAWES pesawat sebenarnya berfungsi 100%. Sistem itu udah teriak-teriak, hindari medan, dan tarik naik. Tapi karena disorientasi spasial udah sangat parah dan adanya bias konfirmasi, pilot malah mikir sistem radarnya yang error. Mereka menolak peringatan itu. Dan parahnya lagi, mereka sengaja mematikan layarnya. 30 detik kemudian, pesawat itu menghentam tebing. Ini adalah contoh klasik dari CFIT, di mana pesawat menabrak medan semata-mata karena kehancuran kognitif pilotnya. Jadi kalau kita merangkum semua yang udah kita bahas, kontrasnya itu tajam banget. Cerita mistis mungkin lebih gampang dicerna, menyalahkan hantu atau kutukan atas orang yang hilang atau pesawat yang jatuh. Tapi realitas ilmiahnya justru jauh lebih mengerikan karena ini terjadi pada biologi kita. Cuaca vulkanik yang ekstrim, hilangnya pandangan karena kabut pekat, dan serangan frekuensi infrasonik, semuanya bergabung secara brutal untuk menghancurkan cara otak memproses ruang. Gunung Salak itu pada dasarnya adalah jebakan geofisiologis yang sangat sempurna. Ini tentunya mengubah cara kita melihat bahaya alam liar, kan? Ini bukan soal menghafal mitos, tapi soal menyadari kapan tubuh dan insting kita sendiri sudah nggak bisa lagi diandalkan. Jadi, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan ini. Kalau sebuah lingkungan alami bisa secara tak kasat mata meretas otak kalian, mendistorsi kenyataan, dan memaksa kalian berjalan memutar tanpa sadar, dapatkah kalian benar-benar mempercayai realitas yang dibentuk oleh pikiran kalian saat ini? Sesuatu yang layak dipikirkan sebelum kalian mulai bertualang lagi. Tetap waspada, tetap rasional, dan sampai jumpa di penelusuran kita selanjutnya.